Ya teman-teman, apa kabar kalian semua? Teman-teman, kita akan melanjutkan cerita novel kita. Semoga teman-teman bisa terhibur. Dan mohon maaf ketika kalau ada cerita-cerita novel yang kurang menyenangkan ya. Namanya aja cerita, pasti banyak bumbu-bumbunya teman-teman. Oke, selamat menonton. Bab 123-125. Om Presdir terpikat gadis miskin. 2 bulan kemudian. 1 tahun telah berlalu dan di tanggal 29 Januari tahun 2022 mereka menikah. Besok adalah hari anniversary pernikahan Arya dan Dini yang sudah menginjak 1 tahun membina rumah tangga. Besok adalah hari anniversary 1 tahun pernikahan Dini dan Arya. Ibu pikir kita harus mengadakan acara pesta untuk merayakan hari bersejarah ini. Ujar Bu Amira. Panggil keluarga kita yang ada di Singapura ke sini untuk merayakan usia pernikahan mereka. Ayah juga berpikir seperti itu. Jawab Pak Barma. Iya, iya. Besok acara besar keluarga akan digelar kembali. Ibu akan memberitahu keluarga yang ada di sana untuk datang. Bicara Bu Amira yang sudah sibuk dan saat ini akan menelpon keluarganya yang ada di Singapura. Di perusahaan AMB Pratama Group. Kemana perginya Valeri yang selama 2 bulan ini dia hilang tanpa memberi kabar. Aku mencoba menghubungi dia tapi tidak aktif. Terakhir aku bertemu dengannya saat terbongkarnya sandiwaraku di hadapan Dini. Kesal Valeri. Valeri, kemana kau pergi? Sudah 2 bulan kau tidak menemuiku, dan aku rindu padamu. Ya, selama 2 bulan terakhir Valeri menghilang dari Arya tanpa kabar. Entah apa yang membuatnya susah untuk dihubungi dan ditemui. Masalahnya pun Arya tidak tahu di mana dan kemana Valeri sekarang. Tanpa kabar, dan tanpa tahu di mana dia sekarang membuat Arya tersiksa. Tring. Suara pesan masuk handphone Arya. Di sela pikirannya yang kacau memikirkan kemana Valeri pergi, di saat itu pula Arya mendapatkan pesan masuk dari Valeri. Hatinya langsung menggebu-gebu dan senang kala handphonenya mendapati nama Valeri yang mengirim pesan setelah sekian lama. Valeri. Gebu Arya membaca nama dari pesan yang masuk. Dengan segera ia membuka pesan yang dikirim Valeri padanya. Sebuah foto penuh tanda tanya Valeri kirimkan dan membuat siapa saja yang mendapatkan kiriman pesan darinya akan kebingungan. Foto yang dikirimkan Valeri. Apa maksud dari Valeri mengirimkan foto ini, siapa dia? Tanya Arya kebingungan. Valeri, kemana saja kau 2 bulan ini? Ini adalah pertama kalinya lagi kau mengirimkan pesan untukku. Apa maksud foto ini? Siapa wanita yang ada dalam foto ini? Kirim pesan Arya. Kau sendiri tidak menyangka, kan? Balas pesan Valeri. Tolong jangan memberikan teka-teki seperti ini padaku. Aku bertanya siapa wanita yang mengandung itu. Kenapa kau mengirimkannya padaku? Aku akan datang ke perusahaanmu Sajal. Baiklah, akan kutunggu. Bagus jika kau akan datang ke sini, banyak sekali pertanyaan yang ingin ku tanyakan padamu. Tak lama kemudian Valeri sampai di perusahaan Arya dan datang ke ruangannya. Dengan berkelas dia berjalan bangga masuk ke dalam ruangan Arya, dengan pakaian yang memperlihatkan sekali baby bump-nya. Melihat Valeri yang sedang berdiri sambil mengelus-elus perutnya, membuat Arya terkejut sekaligus bingung melihat perut Valeri yang membesar seolah sedang hamil. Valeri, apa yang terjadi dengan perutmu? Kenapa membesar seperti itu? Tanya Arya polos. Arya, aku yakin kau pasti akan senang mendengar kabar ini. Karena ini kabar yang kau dan keluargamu tunggu-tunggu. Pungkas Valeri. Kabar apa? Tolong jangan membuatku khawatir dengan keadaanmu. Kau memiliki penyakit, kenapa tidak pernah bercerita padaku? Sepertinya dengan cara ini tidak membuatmu yakin. Aku menduga kau masih menyaring apa sebenarnya yang terjadi. Maka dari itu aku sudah menyiapkan ini dari awal.
Aku memiliki hadiah untukmu. Ini, bukalah. Kata Valeri memberikan kotak hadiah. Arya semakin kebingungan dibuatnya, ia tidak mengerti dengan situasi saat ini. Perlahan ia membuka kotak hadiah tersebut dan mengambil barang yang ada di dalamnya, yakni sebuah tespek. Arya menelisik benda tersebut dan melihat garis 2 didapatinya. Apa maksud dari semua ini? Tanyanya sama sekali tidak mengerti. Aku hamil. Citar. Bak suara petir yang menyambar dengan suara menggelegar. Arya refleks menjatuhkan tespek itu. Sedangkan Valeri masih memasang wajah sumringahnya. Kau hamil. Pungkas Arya terbata karena terkejut dan tak percaya. Iya, Arya. Selamat untukmu ya. Kau akan menjadi ayah sebentar lagi. Kata Valeri. Bagaimana bisa? Pungkas Arya masih syok. Itu semua bisa karena pada kenyataan kau sudah melakukannya denganku. Hingga pada akhirnya aku sedang mengandung anakmu. Itu tidak mungkin, Valeri. 2 bulan kau menghilang dan tidak memberi kabar, sekalinya datang kembali dan memberi kabar kau membuatku bertanya karena datang dengan perutmu yang membesar ini. Tolak Arya karena tidak percaya. Bagaimana tidak mungkin? Kau tidak ingat saat kita datang ke klub malam, saat itu kau minum banyak sampai mabuk. Aku datang untuk membawamu istirahat, tapi saat di kamar kau melakukan hal yang tidak seharusnya. Kau sudah merenggut kesucianku yang belum sah menjadi istrimu sampai kenyataan ini terjadi. Aku sedang mengandung anakmu. Penjelasan Valeri. Berapa usia kehamilanmu? Tanya Arya masih tak menyangka. 2 bulan. Jawab Valeri. Tidak mungkin aku melakukannya sekali dan langsung tumbuh janin dalam rahimmu. Sudahi saja leluconmu ini, Valeri. Aku tahu kau sedang bercanda karena 2 bulan kau menghilang, karena takut aku memarahimu, kau datang dengan leluconmu ini. Aku sedang tidak bercanda, Arya. Coba pikir saja bagaimana mungkin perutku bisa membesar seperti ini. Kau pikir ini bantalan kain untuk membuat seolah aku sedang hamil? Jika tidak percaya, sentuh saja perutku. Ini asli, Arya. Jelas Valeri. Arya hanya menggeleng-gelengkan kepala. Karena baginya masih terasa mustahil jika dia benar-benar melakukan itu bersama Valeri sampai dia hamil. Kau tidak percaya padaku, kenapa? Aku pikir kau akan senang dengan kehamilanku ini, tapi ternyata kau sendiri tidak mengakui anak darah dagingmu sendiri. Coba ingat-ingat lagi saat kita di klub malam itu, Arya. Pungkas Valeri yang kecewa karena kehamilannya tidak dipercayai oleh orang yang sudah menghamilinya di luar nikah. Flashback off. Arya, kau minum. Akhirnya. Senang Valeri yang baru kembali setelah asyik berjoget. Arya menggelengkan kepalanya, lalu memalingkan wajahnya ke samping. Membuat Valeri tersenyum senang dan langsung merangkul Arya. Arya, sepertinya kau sudah mabuk. Kau tunggu saja di kamar, iya. Ucap Valeri pada Arya. Arya yang mendengarnya hanya terdiam sambil memijat kepalanya yang pusing. Lalu, melirik Valeri dengan wajah yang sudah tidak kuat menahan panas di tubuhnya. Jangan katakan kau. Ucap Arya tidak melanjutkan ucapannya karena tubuhnya terasa semakin panas. Valeri yang melihatnya langsung membawa Arya menjauh dari area klub, dan membawa tubuh Arya ke kamar yang sudah dia pesan di sana. Valeri menidurkan Arya yang sudah kepanasan di ranjang kamar itu. Apa yang kau berikan pada minumanku, kenapa aku kepanasan? Tanya Arya di kegelapan. Diuntungkan kesadarannya masih stabil tapi sosok yang mendekatinya itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kau, ucap Arya itu tersengal. Tidak tahan dengan rasa panasnya, Arya langsung menarik tangan sosok yang dia anggap itu. Aku kepanasan, tolong. Kesadaran Arya pun menurun, ia sudah benar-benar mabuk dan terbuai sampai lupa akan ingatan dan kesadarannya sendiri. Flashback on. Saat itu aku mabuk dan kepanasan. Kau membawaku ke kamar, tapi setelah itu aku tidak ingat apa yang terjadi seterusnya.
Ujar Arya setelah mengingat. Yang terjadi setelahnya adalah kau melakukan itu padaku. Kata Valeri melanjutkan. Entah benar fakta atau tidak, bukti saat ini dia memang benar sedang mengandung karena perutnya yang membesar. Arya mengusap wajahnya kasar karena frustasi. Ada apa Arya? Kau tidak senang atas kehamilanku. Jadi, kau tidak ingin aku mengandung anakmu. Ujar Valeri menjadi sedih. Tidak, bukan seperti itu maksudku Valeri. Hanya saja aku bingung, tapi aku senang jika kau memang benar sedang mengandung anakku. Kata Arya. Hanya saja, apakah benar Valeri sedang mengandung anakku? Dengan keadaanku yang memiliki alergi pada wanita, apakah bisa aku melakukan hal itu bersamanya selain dengan Dini kemarin? Ini bukan pertama aku melakukannya bersama Valeri, tapi belum sampai di luar batas. Sudah jelas karena pengaruh wanita malam di sana yang menggodaku, penyakitku saat itu langsung kambuh. Atau karena pengaruh alkohol aku tidak sadar dan tidak merasakan kesakitan saat Valeri menyentuhku lagi, lanjut Arya bergumam ragu karena masalah penyakitnya itu sendiri, sehingga mustahil baginya melakukan hal itu kepada wanita yang membuatnya memunculkan reaksi alergi saat penyakitnya kala itu kambuh. Tapi kenapa kau tidak terlihat senang? Ujar Valeri. Arya langsung tersenyum kaku. Aku sangat senang. Jika tidak, bagaimana mungkin aku akan tersenyum padamu? Terpancar senyum penuh arti namun, jika ditelisik dengan benar tersimpul senyuman terpaksa di sisi mulutnya. Ibumu pasti akan senang jika aku sedang mengandung anakmu. Bukankah mereka sudah lama menunggu cucu darimu? Kata Valeri. Benar, mereka sudah menantikan kabar akan kelahiran cucu mereka. Aku senang karena kaulah yang mengandung pewaris keluarga Pratama. Maafkan aku yang menghilang selama 2 bulan ini. Setelah mengetahui jika aku hamil, aku sangat merasa bersalah pada diriku sendiri, sehingga aku mengasingkan diri dan menjauh darimu. Aku takut jika kau marah karena sudah membuatmu malu dengan kehamilanku di luar nikah. Untuk apa malu? Sekarang kau sedang mengandung anakku, bukan? Seharusnya aku yang merasa bersalah pada wanita sebaik dirimu. Aku berjanji akan segera menikahimu. Jika boleh bisakah secepatnya kau menikahiku? Aku takut perutku semakin membesar dan banyak orang yang menghinaku. Aku berjanji. Sebelum itu kedua orang tuaku harus lebih tahu tentang hal ini. Aku yakin mereka tidak akan marah karena kau sedang mengandung cucu untuk mereka. Iya, terima kasih karena kau sudah percaya dengan menganggap ini adalah anakmu tanpa merasa curiga. Ayah mana yang tidak mengakui anaknya sendiri? Aku bukanlah ayah yang egois. Ujar Arya sambil memberi senyum. Pengakuan yang tidak terduga dan mendadak dari Valeri sangat berpengaruh besar bagi kehidupan dia sekaligus orang sekitarnya. Awal baru telah dimulai dengan kehamilannya saat ini, itu tandanya Arya akan segera menjadi seorang ayah, dan seorang anak kecil yang belum diketahui pasti jenis kelaminnya akan lahir ke dunia ini. Apakah dengan kehamilannya akan memberikan sebuah kebahagiaan, duka, lara atau luka bagi semua orang? Bab 124. Perayaan pernikahan yang tidak diinginkan telah dirayakan penuh persiapan oleh orang yang menantikan pernikahan mereka. Dini yang sudah tampil cantik dengan gaunnya, dan sudah bergabung bersama keluarga di halaman belakang rumah Arya, tempat acara itu dirayakan. Kau tampil cantik hari ini. Selamat atas anniversary pernikahan kalian yang menginjak 1 tahun, ya. Ujar Nek Arini yang jauh datang dari Singapura. Terima kasih, Nenek. Jawab Dini simple dan dingin. Entah harus senang atau sedih atas pernikahannya yang tidak terasa sudah 1 tahun yang penuh dengan duka dan luka. Semua keluarga sudah berkumpul di sini semuanya. Aku pikir ini adalah momen yang sangat tepat untuk memberitahukan kabar bahagia untuk kalian semua. Pengumuman Arya yang sangat senang. Apa yang akan Arya beritahu pada kita semua? Ayah jadi penasaran mendengar kabar darinya.
Ujar Pak Barma menjadi rasa ingin tahunya tinggi. Mungkin tentang kehamilan Dini, Pak. Bisik Bu Amira. Hah? Iya, bisa jadi memang Dini sedang hamil. Benar, Arya sendiri pernah berjanji jika tahun ini ia akan memastikan jika Dini akan hamil. Sesuai apa yang kita pinta dulu, kita ingin di saat hari anniversary mereka, Arya mengumumkan hadiah terindah untuk dia dan kita semua. Bapak senang jika menantu kita saat ini sedang hamil. Kiranya sudah dari sejak kapan ya, Bu, Dini hamil? Berapa usia kehamilannya saat ini? Mungkin baru saja 1 bulan. Terlihat dari perut baby bumpnya yang belum membesar. Ujar Bu Amira memperhatikan perut Dini. Bu Amira dan Pak Barma sibuk berdua berbincang dengan saling berbisik. Sedangkan keluarga yang lain sedang tegang dan berdebar ingin mendengar apa yang akan Arya beritahu di depan semua orang sampai terlihat bersemangat seperti itu. Akhirnya ya, Bu. Arya tokcer juga sampai Dini mengandung. Hah. Keke Pak Barma. Iya, Pak. Ibu tidak sabar mendengar kabar ini dari Arya langsung. Arya juga sangat lama entah menunggu apa sampai tidak segera langsung memberitahukannya. Maaf karena sudah membuat kalian harus menunggu lama. Tamu spesial kita kali ini belum juga sampai. Kata Arya yang membuat orang kebingungan. Memangnya siapa tamu spesial kita hari ini? Apakah Arya mengundang artis internasional di hari anniversary-nya? Tanya Bu Alma. Entah, kita tunggu saja tamu itu sampai datang. Ibu juga jadi penasaran. Ujar Nek Arini. Tak lama datang sosok seorang wanita yang cantik, tinggi, dan juga putih berlenggang masuk mengitari acara yang sedang dilangsungkan. Semua mata tertuju padanya yang dengan berkelas dan angkuh sedang berjalan itu. Siapa wanita itu? Gayanya heboh dan make up-nya menor sekali. Ketus Bu Alma tidak suka. Bukannya itu Valeri, ya. Kata Nek Arini yang mengenali karena Arya pernah membawa Valeri pergi menemui Nek Arini. Valeri siapa memangnya, Bu? Tanya Bu Alma pada ibunya. Valeri yang dulu kekasihnya, Arya. Jawab Nek Arini. Apa? Jadi, dia mantan kekasih, Arya. Untuk apa dia datang ke sini? Bicara Bu Alma terkejut. Valeri berjalan menghampiri podium yang terdapat Arya di sana. Saat sampai, di hadapan semua orang mereka langsung cipika-cipiki tanpa memperdulikan asumsi orang lain yang melihat kemesraan mereka. Valeri tersenyum lebar menatap Arya, begitu pun sebaliknya. Inilah tamu spesial yang ku bicarakan tadi. Kata Arya berbicara lagi pada semua orang. Akan ku perkenalkan lebih dulu pada kalian. Dia adalah Valeri yang merupakan kekasihku. Dan kabar yang ingin aku sampaikan tadi sebenarnya adalah Valeri ini akan menjadi ibu untuk anakku yang sedang dikandung olehnya. Beri sambutan untuk menantu kalian yang akan melahirkan pewaris untuk keluarga kita. Beritahu Arya dengan senang dan tanpa berpikir panjang pada semua keluarganya. Bukannya tepuk tangan yang didapat, tapi sebuah keheningan orang yang mematungkan diri mereka. Sontak mendengar pernyataan Arya membuat hal itu sangat membuat terkejut semua orang. Banyak yang masih tidak menyangka, dan mencoba mencerna apa yang dikatakan Arya. Apa maksud dari semua ini, cucuku? Tanya Nek Arini yang pertama. Iya, Nenek. Saat ini Valeri sedang hamil dan sudah menginjak 2 bulan. Nenek akan menjadi seorang nenek buyut. Ujar Arya dengan bangga dan tanpa dosa. Untuk kedua kalinya pernyataan Arya membuat semua orang terkejut, apalagi perkataannya sangat diperjelas sampai membuat orang langsung dimengerti. Heh, lihat. Betapa lucunya anak itu sedang membuat lelucon. Dia memperkenalkan seorang wanita yang sedang hamil pada semua orang. Ketus Pak Barma yang masih mencerna. Hah? Aku tidak tahu lagi apa maksud yang dikatakan Arya. Ibu tidak kuat lagi untuk mengerti semuanya. Ujar Bu Amira yang seketika menjadi lemah, pusing dan akan pingsan. Ibu,
Ibu tidak apa-apa. Pegang Darwin yang menopang Bu Amira yang hampir saja akan jatuh. Darwin, beritahu ibu apa yang dikatakan kakakmu. Bagaimana bisa dia memperkenalkan seorang wanita yang bukan istrinya itu sedang hamil? Ujar Bu Amira syok dan tidak kuat lagi rasanya tulangnya seperti rapuh. Ibu tenanglah. Tidak terjadi sesuatu pada kakak, mungkin dia sedang membuat kejutan untuk kita semua. Ujar Darwin yang positif thinking untuk menenangkan ibunya. Hari anniversary pertama kalinya ini dengan hadiah yang sangat indah dan berbeda dari pasangan suami istri lainnya. Digelar begitu sederhana namun, terkesan mewah membuat keluarga yang hadir tidak ikut bahagia menghadirinya. Saat ini hanya kedua insan laki-laki dan perempuan yang tengah bahagia di atas perhelatan namun, bukan sepasang suami istri melainkan seorang ayah dan ibu yang sedang menunggu kelahiran anaknya. Acara yang dibuat atas dasar hari anniversary pernikahan, dalam sekejap berubah menjadi hari pengumuman kehamilan. Cucuku coba katakan sekali lagi pada kami dengan benar, nak. Kenapa bisa kau berhubungan dengan wanita di saat kau sudah beristri? Itu tandanya kalian sudah berselingkuh selama ini. Tanya dan tangis Nek Arini. Arya, apa kau sudah gila memperkenalkan wanita lain di hadapan semua orang ditambah sedang mengandung? Marah Bu Alma. Kau tidak lihat bagaimana perasaan Dini mendengar kau sudah menghamili wanita lain? Arya, di mana hati nuranimu? Kenapa kau berselingkuh dan dengan bangganya mengumumkan kehamilan selingkuhanmu? Lontar marah Dava yang merupakan sepupunya. Dini, yang tegar, ya. Aku ikut prihatin denganmu, suamimu memang bejat dan tidak tahu diri. Aku juga tidak tahu kenapa bisa memiliki sepupu ipar seperti dia. Kata Seira, istri Dava. Sama seperti Pak Barma, Bu Amira dan kedua orang tuanya yang sama-sama tersakiti. Dini hanya berdiam diri mematung tanpa mampu berkata lagi dengan menahan sesak di dada, pikiran yang sudah tak karuan, dan air mata yang terus meminta untuk keluar. Dengan mata berkaca-kaca ingin menangis, Dini mencoba untuk menyaring dan mencoba untuk menganggap jika ini bukan mimpi. Tutuan sudah menghamili wanita lain. Pekik Dini yang berjalan mundur kecil karena pusing dan lemas. Dini, putriku yang tegar ya, nak. Kenapa kau tidak bercerita jika selama ini kau menderita? Tangis Pak Malik menopang Dini yang hampir terjatuh. Pak, ini semua mimpi, kan? Tapi kenapa terasa nyata? Ujar Dini yang kalang kabut. Hatinya sudah hancur berkeping-keping. Semuanya nyata, nak. Kau tidak sedang bermimpi. Ikut sedih Pak Malik. Dini, kau baik-baik saja, kan? Tanya Darwin yang menghampiri. Nak Darwin, sepertinya Dini sangat terpukul mendengar semua ini. Kata Pak Malik, tegarkan dirimu. Atas nama kakakku, aku meminta maaf padamu. Ujar Darwin. Menyentuh bahu Dini. Lepaskan aku. Kata maaf tidak bisa mengobati hati yang sudah terlanjur terluka. Kata Dini pada Darwin. Melihat Dini yang tersakiti, membuat Darwin sangat terpukul dan sedih melihat wanita yang dulu ia cintai saat ini menangis dan tidak mendapatkan sebuah kebahagiaan. Bab 125. Pesta yang seharusnya bahagia, berubah menjadi tempat perdebatan antar keluarga. Arya dan Valeri yang saling bergandengan tangan menghampiri kedua orang tuanya yang sedang terbujur kaku. Seperti yang kalian inginkan, akhirnya kalian akan segera mendapatkan seorang cucu yang akan kalian banggakan. Ujar Arya berbicara pada kedua orang tuanya. Bu Amira sangat getir melihat anaknya saat ini sedang memegang tangan seorang wanita yang bukan istrinya jelas di hadapannya. Ditambah semakin sakit mengetahui jika itu mustahil dilakukan Arya karena penyakitnya, lalu kenapa bisa seperti ini? Katakan sesuatu ayah, ibu. Menantu kalian datang sekaligus dengan cucu kalian. Ujar Arya tanpa henti dengan bangganya. Dia bukanlah menantuku. Bentak Pak Barma menggelegar yang sedari tadi menahan emosi.
membuat semua orang yang tengah bersedih menjadi terkejut mendengar teriakan marahnya. Ayah, ini bukan saatnya untuk ayah marah. Ini adalah hari bahagia, cucu yang ayah inginkan akan segera hadir di tengah-tengah kita. Terus bicara Arya dengan percaya diri. Hentikan bicara omong kosongmu ini, Arya. Untuk apa kau membawa wanita ini ke hadapanku? Marah Pak Barma sambil menunjuk-nunjuk Valeri tidak suka. Aku membawanya karena ingin meminta restu dari kalian, aku ingin menikahi Valeri. Ujar Arya yang masih santai. Pria brengsek, kau sudah menikah dan ingin menikah lagi, di mana wibawamu sebagai seorang laki-laki yang cukup dengan satu wanita saja? Emosi Pak Barma. Aku menikah karena aku mencintainya dan buah dari cinta kami. Saat ini dia sedang mengandung anakku. Pria bodoh seperti dirimu terlalu bodoh untuk langsung mempercayai perkataan wanita yang menjebak dirimu. Apa kau lupa tentang Pen? Hampir saja Pak Barma akan salah berucap, akan membongkar tentang penyakit aneh yang diderita Arya di hadapan semua orang. Untung saja Bu Amira langsung sigap memotong bicaranya. Sudah, Pak. Jangan marahi Arya akan hal ini, kita bisa bicara dengan baik-baik. Arya, coba pikirkan sekali lagi, nak. Kau sudah menikah dan tidak mungkin akan menikah lagi, kasihan istrimu. Ujar Bu Amira memberi pengertian. Tapi tetap saja Arya keras kepala. Aku mencintainya. Dan tetap akan menikahi dirinya. Ujar Arya. Apa kau sangat bodoh dan jauh lebih bodoh dari hewan terbodoh di dunia ini? Hewan pun yang bodoh tapi sekiranya dia bisa memberikan manfaat untuk lingkungan sekitar. Kau sudah menikah dan statusmu sudah menjadi suami seorang wanita yang sedang ada di hadapanmu. Dia sedang menatapmu sangat keji. Apa kau tidak bisa mengerti bagaimana perasaannya saat ini mendengar kau ingin menikah dengan wanita lain? Pungkas Pak Barma sudah cukup marah. Kalian sudah tahu jika aku menikah dengannya itu hanyalah sebuah kesepakatan. Dari awal aku mencintai Valeri dan hanya ingin menikahinya. Kata Arya. Ayah tidak menyetujui hal itu. Jangan sesekali kau melawan perintahku. Ujar Pak Barma. Aku sudah melakukan semua yang ayah ingin dariku. Apa? Pak Barma mengernyitkan dahi karena bingung maksud perkataan Arya. Aku menikah atas permintaan ayah, aku masuk universitas bisnis karena ayah berkata aku harus mengurus perusahaan keluarga kita. Kini, aku bekerja sebagai CEO mengurus perusahaan seperti apa yang ayah inginkan. Jadi, katakan, bagaimana tepatnya aku melawan ayah? Arya, beraninya kau berkata seperti itu pada ayahmu. Gertak Pak Barma. Benar. Ayah adalah ayahku, berarti aku akan menjadi putramu sampai mati. Namun, putra ayah adalah manusia. Aku manusia, ayah. Aku manusia dengan memiliki pemikiran dan kehendak sendiri. Ucap Arya dengan menggertak nada cukup tinggi. Kau meninggikan suara pada ayah. Nada tinggi Pak Barma lagi. Ya, suara sangat keras, ya. Aku meninggikan suara pada ayah. Kumohon biarkan aku bernapas sedikit. Janganlah mengekang diriku untuk selalu menuruti keinginan ayah. Ujar Arya dengan nada tinggi dan marah. Pak Barma meremang mendengar Arya yang berbicara, dia benar-benar tidak bisa menahan amarahnya lagi. Kau tidak akan bisa menikah tanpa persetujuan dan izin dari istri pertamamu. Hardik Pak Barma mengecam tentu saja Arya tak ingin kalah begitu saja. Dan kau? Menunjuk Dini dengan jari telunjuk. Dini yang merasa paling tersakiti pun terkejut saat Arya menunjuknya dengan penuh kebencian. Jangan berharap. Itu percuma bagimu. Ujar Arya pada Dini. Dengan memberanikan diri, Dini berjalan dengan tegar menghampiri Arya dan berkata padanya dengan sendu. Dulu aku menikahimu tanpa menemuimu. Aku tidak tahu bagaimana dirimu, seperti apa dirimu, dan siapa dirimu. Walaupun hanya sebuah profil, aku tidak mendapatkan apapun untuk tahu dirimu.
Selama hidupku di keluarga ini, aku tidak pernah mengharapkan hatimu. Meski hatimu ada di tempat lain. Aku yakin sudah tugasku, untuk mencintai dan mendukungmu. Ujar Dini sangat tegar menahan sesak di dada dan tangis yang terus ingin keluar. Apa hakku melarang dirimu untuk menikah dengan wanita yang kau cintai? Dari awal aku adalah penghalang cinta kalian, sudah cukup bagiku menghalangi kalian berdua, dan saat ini penghalang itu akan menyingkir dari jalan kalian. Aku memberimu izin untuk menikah. Lanjut Dini berkata. Apa yang kau katakan, Din? Kau membiarkan suamimu menikah dengan wanita lain. Tanya Bu Amira tak habis pikir. Itu sudah menjadi tugasku untuk selalu mendukung setiap langkah yang diambil suamiku. Jawab Dini dengan tatapan mata kosong dan mengkhawatirkan. Kalian dengar apa yang menantu kesayangan kalian katakan. Dia sendiri mengerti kenapa dia ada di posisinya saat ini yang harus menikah denganku. Dia sendiri sudah menyetujui pernikahan ini. Persetujuan istri pertama sudah diberikan, aku hanya tinggal menyiapkan pernikahanku dengan Valeri. Kata Arya yang egois. Terlanjur sangat kesal dan emosi, Pak Barma menarik Arya dengan kasar dan membawanya pergi dari hadapan semua orang. Kau tidak bisa menikah lagi. Memiliki dua istri bukanlah suatu hal yang mudah. Kau tidak akan mendapatkan istri yang baik selain Dini. Untuk apa kau menikahi Valeri? Kau tidak akan memiliki keturunan yang sempurna darinya ataupun bisa menyentuh dirinya selamanya. Karena yang bisa hanyalah Dini. Bela Pak Barma memihak Dini. Apa kau lupa dengan penyakit yang kau alami? Ujar Pak Barma. Setiap penyakit yang diturunkan pasti ada obatnya, itu bukan yang selalu ayah katakan. Anggap saja Dini seperti itu, dia adalah obat penyakitku. Selagi dia masih ada, dan dia bisa membawa pengaruh besar bagi diriku agar sembuh total dari penyakitku ini. Kalian mungkin tidak tahu, jika penyakitku sudah sembuh. Aku bisa bebas menyentuh sembarang wanita karena berkat wanita yang kalian berikan padaku. Jawab Arya. Itulah sebabnya kenapa Valeri bisa mengandung anakmu. Pungkas Pak Barma terkejut. Iya, berkat wanita obat yang ayah berikan untukku, aku sangat mengucapkan terima kasihku pada kalian yang sudah membantu diriku. Ujar Arya dengan bangga dan tidak tahu diri. Dalam Islam, poligami boleh saja dilakukan oleh pria jika mampu bisa berlaku adil dan bertanggung jawab pada semua istrinya. Poligami juga boleh dilakukan bila diizinkan oleh istrinya. Namun, siapa yang tahu di balik seorang wanita yang mengizinkan suaminya boleh menikah lagi, terdapat hati istri yang sangat tersakiti. Itulah perasaan yang sedang dialami oleh Dini saat ini. Dia harus menjadi seorang wanita yang rela untuk dimadu.